Jalan-jalan bersama Nyonya. Cakep. Jangan lupa membeli melon. Cakep. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di Freeport Stand Up Comedy Competition. Asoy, tepuk tangan dong. Mas Gilang pantun. Yes. Aku juga punya pantun nih. Apa tuh? Pergi ke pasar membeli pepaya. Cakep. Jangan lupa membeli paku. Oke. Semangat ya audisinya, biar juara kayak aku. Ya. Kenapa mesti aku sih? Kenapa mesti aku kamu Mas Rio? Cocok gak? Agak kurang cocok sih. Jujur agak kurang cocok, jujur. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di Freeport Stand Up Comedy Competition. Merdeka dalam tawa, berkarya untuk Indonesia. Yeay. Dan hari ini Freeport Stand Up Competition ini tuh hadiahnya luar biasa Mas Rio. Apa itu Bang Gilang hadiahnya? Hadiahnya ada paket liburan senilai puluhan juta. Untuk 3 orang Yes, menang? ya. Liburan semua tuh. Cuman itu hadiahnya? Oh enggak. Yang pemenang itu juga bisa masuk ke Suci 12. Golden ticket? Yes. Gokil. Buset. Iya. Itu ngelewatin banyak tuh ya? Iya. Nanti kalau yang ikut audisi lain kan golden ticket doang kan. Gak dapat liburan. Gak dapat liburan? Kalau di sini dapat liburan, dapat golden ticket. Gila, pada semangat sih pastinya ini ya. Iya. Dan sekarang kami di sini nih, saya Gilang Baskara. Saya Rio Dumatubun. Ya, kami yang akan menjadi juri juga untuk audisi online hari ini. Tapi Mas Gilang, Ya. sebelum kita mulai audisinya, kayaknya harusnya ada sambutan dong. Boleh. Ya, dari Bapak Adri Abdullah, manajer underground, sekaligus Ketua Panitia Dataran Tinggi, peringatan HUT ke-80 RI PTFI. Beri tepuk tangan untuk Bapak Adri. Silakan Pak, sambutannya Pak. Terima kasih Mas Gilang, Mas Rio. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada seluruh panitia HUT ke-80 RI dan tim Corporate Communication di PT Freeport Indonesia yang sudah berkolaborasi dengan Kompas TV untuk menggelar event Freeport Stand Up Comedy Competition ini. Kompetisi ini jadi momen spesial dan juga bagian dari rangkaian kemeriahan perayaan acara dari HUT ke-80 RI di PT FI dengan melibatkan partisipasi karyawan Freeport Indonesia. Yang menarik kali ini bukan lomba biasa ya untuk semarak kemerdekaan seperti tarik tambang, makan kerupuk, atau mungkin panjat Grasberg. Tapi lomba bikin ketawa ini menantang dan yang tampil itu adalah karyawan Freeport sendiri dari berbagai divisi yang ada di seluruh lokasi kerja PT FI. Ada dari dataran tinggi Tembagapura, dataran rendah Mimika di Papua, smelter PT FI di Gresik, Surabaya, hingga kantor PT FI yang ada di Jakarta. Dari puluhan video yang masuk, terpilih 17 peserta dari berbagai lokasi kerja. Seperti yang saya sebutkan tadi, dari Tembagapura sampai Jakarta. Ternyata karyawan kita ini bukan cuma jago kerja ya, banyak yang diam-diam jago ngelawak juga, Mas. Lewat panggung ini, kami percaya di balik semua jenis alat pelindung diri dan alat kerja yang digunakan karyawan kami, ternyata banyak talenta yang siap bikin kita ketawa. Dan siapa yang tahu, setelah acara ini, ada yang lebih milih dipanggil ke panggung open mic daripada dipanggil atasan buat laporan kerjanya. Jangan sampai gitu ya. Saya mewakili panitia mengucapkan selamat berkompetisi, tetap jadi diri sendiri, dan jangan lupa tetap kerja aman untuk mencapai target produksi yang selamat. Merdeka dalam tawa, berkarya untuk Indonesia. Terima kasih. Wow, kasih tepuk tangan dong buat Pak Andri dong. Terima kasih Pak Andri. Iya. Ya, ntar katanya takut malah lebih semangat stand up daripada kerja. Ya. Tapi aneh juga sih kalau semangatnya stand up. Karena PTV kan gajinya wow. Nggak main-main ya kan. Aneh kalau lebih milih stand up ya. Iya aneh. Tapi sebelum kita mulai hari ini nih stand up competition-nya, ada beberapa peraturan yang harus ditaati oleh para peserta. Akan kami bacakan dulu satu-satu peraturannya ya. Yang pertama, peserta tentu harus karyawan, kontraktor, dan privatisasi PT Freeport Indonesia. Yang kedua, maksimal durasi stand up 5 menit. Materi juga harus original, bukan plagiat.
Yang keempat, apabila peserta membawa materi dengan tambahan alat gimmick harus melalui persetujuan panitia. Ya, biar nggak kaget panitia ya. Iya dong, jangan tiba-tiba ya kan. Iya. Bawa apa gitu ya Iya. ke dalam Zoom-nya. Peserta wajib udah standby 10 menit sebelum jam tampil. Yang keenam, koneksi internet harus stabil Yes. dan perangkat dalam kondisi baik. Mic dan kamera harus nyala. Betul. Jangan sampai mati ya. Iya. Apalagi nggak ada belakang, jangan. Karena kalau salah satu aneh juga, mic nyala, kamera mati, aneh. Aneh. Atau kamera nyala, mic mati, Aneh juga. masa kita harus baca ini isyarat Gerak mulut? bibir. Iya. Pastikan tidak ada gangguan suara di sekitar. Disarankan memakai earphone atau external mic agar suara lebih jernih ya. Jangan di tempat lagi ada pengeboran, di situ stand up-nya. Jangan. Berisik. Agak, ya, ganggu. Ya. Pastikan posisi kamera dalam keadaan horizontal. Landscape. Landscape Ya, ya. ya. Ini bukan bikin TikTok. Bukan. Nanti soalnya kalau dia tegak nanti suruh putarkan handphone Anda. Kayak di Putarkan. TikTok itu kan Ya. suruh miring dulu. Kita jadi Iya. gini nih. Iya. Pastikan background zoom menggunakan yang telah ditentukan panitia. Hindari gangguan visual di belakang. Jangan sampai orang terdistract gitu lagi nonton stand up malah ngelihat latar Iya. belakangnya. Jangan sampai latar belakangnya jemuran gitu kan, nggak pantas ya. Yang 10, berpakaian rapi dan sopan. Nah, Ya. ini penting nih. Penting. Dan pencahayaan jangan lupa harus jelas karena kan biar mukanya jelas juga karena biasanya kan stand up ada ekspresi segala macam. Sayang kalau nggak ketangkap ekspresinya karena gelap gitu. Jadi pastikan terang. Ya. 12, perkenalkan diri dengan jelas, nama, domisili, divisi dan sedikit tentang kamu. Oh iya, Jadi perkenalan. perkenalan lah. Iya, iya. Berikutnya dilarang membawakan materi yang mengandung sara, toilet jokes, pornografi, ujaran kebencian atau nyebar hoax. Nah, ini nggak boleh sih ini. Oh, udah jelas. Iya. Audisi akan direkam dan ditayangkan di YouTube Suci Kompas TV. Nah. Ya, mantap. Berarti harus tampilkan yang terbaik karena bisa ditonton kapan aja sama semua orang. Iya, sama keluarganya dia juga ditonton ya kan. Iya, sebelum tidur bisa nonton, ya kan Iya. bangun pagi berangkat kerja orang pada nonton, jadi harus nampilin yang terbaik. Punya pacar, pacarnya nonton. Nah. Yang punya keluarga, anaknya nonton, istrinya nonton. Nah, ya Satu kan. keluarga bangga. Iya. Aduh, masuk Kompas TV nih anak gue. Wes. Itu makanya jadi harus tampilin yang terbaik dan semua peraturan itu jangan lupa diikutin ya. Karena peraturan sudah dibacakan, udah siap nih Mas Rio? Siap. Ya, kita mulai aja audisi. Tepuk tangan dulu dong untuk semua Ya, biar semangat. biar semangat dong, kasih tepuk tangan dong buat pesertanya. Yang pertama, Ini dia peserta pertama. ya, Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Hendro Wildi Kodoaitie. ada di situ. Sorry. Oke, selamat siang Siang. Siang. semuanya. Gugup sekali dijurikan dua idola saya langsung, Bang Gilbas dan Bang Rio ya. Satu abang-abangan komika old money, satu abang-abangan komika old aja. Observasi dan deliverynya. Saya idolain pokoknya dua orang ini. Nama saya Hendro Willy Kodowati. Dari Underground Mind, kebaca nggak Bang jaket saya yang keren ini? Underground Mind. Saya kerja di Freeport sudah cukup lama ya, sekitar 27 hari Bang. Bulan Februari saja 28 ya. Dan sebagai anak baru saya terkena satu sindrom yang namanya Freeport Star Syndrome. Freeport Star Syndrome itu bulan lalu saya persiapan dari Bandara Samratulangi Manado. Saya tenteng koper jalan, ketemu orang tuh kayak, iya Pak Bu, iya mau ke Tembagapura, betul, ke Freeport Bu, iya, Freeport Indonesia, iya betul, iya. Naik pesawat komersil, transit ke Makassar, kita harus pindah pesawat, naik pesawat Airbus. Saya dari jauh, saya sudah lihat tempat check-in Airbus. Tapi saya nggak mau. Saya tanya di tempat check-in pesawat komersil. Permisi, Mbak. Tempat check-in pesawat khusus karyawan Freeport di sebelah mana ya, Mbak? Sebelah sana, Mas.
Saya ulang, pokoknya saya ulang di tempat sebelahnya. Sampai satu Bandara Sultan Hasanuddin harus tahu pokoknya. Saya mau ke Tembagapura. Pride gitu, pokoknya bangga, luar biasa gitu. Masuk di ruang tunggu, lihat penumpang pesawat yang lain, saya tuh kayak, kok tiket pesawat bayar sendiri ya? Ini maksudnya gimana ya? Kok bisa bayar sendiri? Jalan, persiapan masuk ke dalam kabin pesawat, saya terbayang ada satu konten yang bilang begini, Bang. Semua orang bisa naik pesawat katanya, tapi belum tentu bisa naik Airbus. Saya hapus konten itu sekarang dari mata saya bilang. Penumpang, sekarang saya penumpang. Hapus konten itu, Pak. Nanti saya yang gantian bikin pas cuti. Dalam pesawat masuk, duduk di sebelah jendela. Tidak ada drama singgungan tangan begini di tempat senderan, Bang. Kayak di pesawat komersil tidak ada. Saya lihat bahkan 3 kursi 1 orang, Bang. 3 kursi 1 orang. Itu saya lihat pas balik belakang mungkin orang tidur. Tidur. Bahagia saya itu lewat bisnis kelas. Luar biasa Airbus. Saya bilang. Sedih dan senang, bersyukur. Sedihnya karena saya harus tinggalkan anak saya yang baru berusia 9 bulan. Perempuan anak pertama. Ketika pesawat mendarat dan pertama kali menginjakan kaki di Bandara Moses Kilangin, istri kemudian kirim foto dan satu kalimat yang bikin saya meneteskan air mata. Dia bilang, ayah Ojak, dia panggilnya saya ayah Ojak. Ayah, HP bunda sudah rusak. Belum gajian, Bang. Belum gajian. Baru 1 hari di Timika dia sudah kirim foto iPhone 16, bukan foto anak. Takutnya kalau 1 tahun kerja dia tidak minta HP baru lagi, Bang. Dia minta Freeport sudah. Masa saya tiap kali pulang harus bawa ayam berenang menu khas karyawan Freeport? Ini kalau mau rasain Freeport ini, menu khas ayam berenang namanya. Sama kakak-kakak chefnya sekalian. 8 tahun, Bang. Saya PDKT sama Freeport, gagal, coba lagi. Saya PDKT sama istri saja nggak sampai 3 tahun. Sama Freeport 8 tahun, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Apa buktinya? Iya, betul. Saya money oriented, Bang. Family oriented mungkin lebih tepatnya. Karena saya tahu orang-orang yang datang kerja di Freeport supaya keluarga bisa merdeka dalam tawa, dan kita di sini bisa berkarya untuk Indonesia. Terima kasih Kompas TV, Bang Gilbas, Bang Rio, terima kasih Freeport Indonesia. Ciao. Oh, langsung komentar nih Bang Gilang. Oke. Bang Hendro. Ya. Siap, Bang. Itu lagi di mana? Dalam kantor? Apa di mana? Di underground main? Kedap suara, Bang. Apa ruangan apa? Ruangan apa? Studio band. Oh, studio band. Wow. Ya. Oh, di studio band ya? Ada di sana studio band. Mas kerja di mana sih kok studio band? Kok di Freeport studio band? Ya. Oh iya. Freeport, Pak. Itu kayak di luarnya ada 2 band lagi ngantri. Ini Iya. kapan sih nih orang nih gak beres-beres ya? Sama orang masuk gitu. Bang 1 lagu lagi ya katanya gitu. Operator. Ya. Kalau saya sih Bang Hendro, saya ngerasa ininya sih apa namanya ya, kayak emang keresahan, seneng yang tadi tuh yang di awal-awal saya seneng tuh yang sombong. Nih di Freeport nih gitu. Ke bandara tuh, mana ya? Airbus di mana ya? Iya. Gitu. Itu tuh kayaknya saya merasa itu personal, jujur aja gitu. Kayaknya emang jujur, emang resah, tapi resah dalam arti seneng gitu ya. Terus pengen sombong itu kayaknya cukup berasa sih kalau di saya ya. Sombongnya berasa sih.
Itu saya jamin pulang juga nanti kalau pulang kampung dipakai terus tuh jaket tuh. Iya. Jaket Underground Mind pasti dipakai terus. Kalau bisa kemanapun. Itu sih dari segi Iya. materi jadi udah bisa apa ya ngegali emang dari sendiri lah. Iya, gitu, dari keresahan pribadi. personal banget Iya. gitu. Gitu. Apa Mas Rio kalau dari Mas Rio? Ini Mas Hendro, itu benar Iya, Bang. istri manggilnya ayah ojak. Bener apa bohong? Kalau bohong nggak seneng nih Rio nih. Kalau bohong gue coret nilainya nih kayak ini. Tapi istrinya emang bikin resah istrinya ya? Istrinya bikin resah? Enggak, kemarin sebelum kesini emang sudah kode-kode Bang. Oh Saya sudah rapi kode-kode. barusan. Iya. Selalu suka kalau stand up orang ngebahas istri. Oh Anda ini relate ya? Iya relate. Ada relate ya? Selalu suka. Lain kali kayak jangan bilang deh Bang kalau kerja di Freeport ke istri Iya. jadi ketahuan. Di studio band aja bilang jaga studio band. Iya. Sama ini berarti ternyata keresahannya nyampe gitu untuk orang 8 tahun nyoba. 8 tahun nyoba akhirnya keterima gitu Iya, di PTFI ya. Kalau keseluruhan sih kayaknya udah enak stand up-nya kalau dari gue sih. Iya. Iya. Karena resah gitu, nggak nyari-nyari gitu, dia bawa yang deket-deket aja Mas Iya Gilang. betul nyari materinya yang Iya, deket. ngomongin istri, ngomongin report, dan terlebih kayaknya cuman kamu deh yang baru 28 hari kerja terus sombong. Tapi gak apa-apa. Bener. Tapi sombong karena udah keterima ya Udah kan, keterima, segitu betul. bangganya berarti. Bebas. Iya. Udah itu aja. Makasih ya Mas Hendro. Bang Hendro makasih ya. Nanti ditunggu hasilnya ya. Iya. Hormat, terima kasih Bang. Terima kasih. Kayak ini ya, kayak habis ngecek lab ambil darah, nanti ditunggu hasilnya ya. Dia nanti ditunggu hasilnya ya, nanti dipanggil namanya. Bener. Oke Mas Rio, Udah. seperti udah siap nih. Oke, kayaknya udah siap Mas Ahmad Rifai ya. Iya. Boleh kasih tepuk tangan buat Ahmad Rifai. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai. Saya dari divisi safety. Saya berasal dari Sumatera Selatan, teman-teman. Jadi awal saya berkarir di Freeport, saya lihat dari internet ya. Pada saat itu Pak Jokowi sedang meresmikan groundbreaking dan saya melihatnya bahwa ini saya bidik, saya akan masuk ke Freeport. Tapi pada saat itu 2023 awal. Saya merasa saya dari kabupaten yang sangat dalam di Sumatera Selatan, teman-teman ya. Di sana itu kalau kita berbicara soal Sumatera, teman-teman pasti langsung berkepikiran pempek ya. Sumatera Selatan, ya dong, pempek Palembang dong ya. Di sana ada kapal selam, jenis-jenis pempek ya, ada roket juga. Jadi tenang saja kalau negara ini ada perlawanan dari negara lain, kita panggil orang Sumatera ya, Sumatera Selatan khususnya. Kita luncurkan kapal selam dan pempeknya dan roketnya. Oke teman-teman, saya berasal dari Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin. Di sana itu sungainya masih sangat banyak ya. Jadi awal saya sebelum ke sini, saya masih berjibaku di daerah dalam. Di sana ada kapal, ada tongkang, segala macam ya teman-teman. Jadi di sana masih ada buaya, populasi buaya itu masih ada. Jadi kadang kita lagi bermain atau kita mandi ya, di sana ada buaya datang. Tapi sering kita tegur ya, buaya, kenapa kamu datang? Kenapa kita bisa tahu buaya itu datang? Di sana teman-teman saya kasih tahu. Ada caranya untuk mengetahui buaya itu datang. Dari baunya. Jadi sering kita tegur, buaya kalau kamu datang ke sini, kamu ketahuan karena dari baumu. Tolong kamu pakai kalau pakai kamu tidak akan ketahuan begitu datang. Tinggal menerkam aja. Jadi seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya hari ini saya bermain dengan kamera. Jujur, saya biasanya bermain dengan pekerjaan pressure tinggi ya di smelter, peleburan tembaga ya kan, konsentrat, dan hari ini saya bermain dengan kamera. Jujur, saya agak gugup ya, apalagi jurinya langsung dari komika kita ya. Tapi saya mencoba. Saya semangat untuk stand up comedy asalkan tidak stand down. Yang ditakuti oleh karyawan Freeport adalah stand down. Stand down itu menghentikan pekerjaan karena ada masalah dari sistem atau dari kecelakaan kerja. Jadi seperti itu teman-teman. Kembali lagi dari asal saya, Sumatera Selatan. Saya kesini tentunya
ya tidak lama-lama karena saya diterima, langsung saya cepat membawa keluarga saya naik pesawat teman-teman. Ya, biasanya kalau dari darat itu 2 hari lebih Sumatera ke Jawa Timur. Saya naik pesawat teman-teman, tahu ya pesawat di atas teman-teman ya. Di atas tempatnya apa? Di atas tempatnya malaikat teman-teman. Jadi kita di bawah ya, kita naik ilustrasinya, begitu kita sampai di langit itu dekat sekali dengan malaikat. Bagaimana jadinya kalau kita adalah salah satu yang sudah ngantri teman-teman. Cepat tuh nyambutnya. Jadi malaikat tidak perlu turun ke bumi untuk ngambil kita. Cukup di pesawat kita diambil. Susahnya kalau random teman-teman. Semuanya akan menjadi masalah. Semuanya dalam pesawat itu. Selanjutnya, saya hari ini adalah tertawa merdeka dalam tawa ya. Oke, merdeka dalam tawa materinya, tetapi tidak dalam kehidupan sehari-hari saya. Saya merdeka kalau lagi di lapangan teman-teman. Hai kamu bekerja dengan aman. Saya awasi mereka. Tapi begitu pulang, begini teman-teman. Saya tidak merdeka dengan istri saya. Istri saya tidak bisa diatur seperti itu. Orang Sumatera biasa. Jadi singkat cerita pada saat kita naik pesawat, pernah satu kejadian saya dengan istri saya. Saya takut kan, saya pegang tangan istri saya. Istri saya bilang, kenapa kamu takut ya naik pesawat? Iya, jangan takut, mati tanam. Yang jadi masalah, kalau matinya dari pesawat dan hancur teman-teman, bagaimana mau menanamnya? Itu puing-puing tinggal teman-teman. Oke teman-teman, yang pada saat saya melamar pekerjaan di Freeport ini, berbeda jauh dengan pada saat saya melamar di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Ya, perusahaan sebelumnya mungkin saya menggunakan lamaran tertulis ya. Kalau di sini email. Jadi kalau email teman-teman, saya agak kaku teman-teman ya. Cuman ada kebiasaan di sana. Orang-orang di sana melamar pekerjaan menggunakan map berisi cap garpu. Itu menggunakan pisau teman-teman. Ya, jadi begitu HR buka, diterima atau masalah. Nah, begitu saya ngelamar di sini nggak mungkin dong. Saya pakai cap garpu. Ya, akhirnya saya berpikir bagaimana cara mengemailnya ya ke Freeport ya. Saya berpikir, saya bikin email, nama dan sebagainya, saya lampirkan pengalaman kerja saya, kemudian saya tanda tangan di bawahnya nama terakhir dan tanda tangan saya berbentuk pisau cap garpu teman-teman. Ya ternyata alhamdulillah diterima teman-teman. Alhamdulillah, jadi saya sekarang merdeka merasa bekerja di Freeport dari 2023 di semester ini sampai sekarang teman-teman. Merdeka dalam tawa untuk berkarya untuk Indonesia. Saya merasa sudah berkarya. Terima kasih. Sekian. Ya. Terima kasih Mas Ahmad. Mas Ahmad. Ini lagi di mana? Di kantor? Di mana Mas Ahmad? Karena swing shift masuk siang. Jadi ini di mana? Di rumah? Di rumah. Di kontrakan. Oh, masuk siang. Di mes dia berarti. Iya. Oh, di rumah di Kediri. Nah, ini kan di Gresik. Di Gresik jadi kontrak. Rumah di Gresik. Ya, bawa keluarga dari Sumatera, bawa lagi. keluarga di sini. Oh, iya, smelter iya, tadi kan, smelter Kediri. Oh, masih di rumah ini, masih belum di berangkat. rumah, belum berangkat. Berarti Ya. Iya. Telat nggak? Ntar telat ngapain? Stand up dulu. Alasan stand up dulu. Shift 3 itu jam 2 siang. Shift 3. Shift 3 jam 2 siang. Ada yang seperti yang pernah shift-shiftan, ya. Bener, shift 3 jam 2 siang. Sampai malam. Sampai besok biasanya kalau shift 3 kan. Sampai pagi kan? Shift 3 jam 10 malam. Kalau kita shift 2 jam 2 siang sampai 10 malam. Sorry. Oh, jam shift 2 dia. Oh, shift 2. Oh, itu udah salah, saya kurangin materinya. Ya, kurangin deh nilainya. Salah shift. Biasa saya grogi, belum pernah masuk TV nih. Oh, masuk TV. Iya. Iya. Enggak, saya mau nanya, emang buaya ada baunya, bener? itu juga yang ada di Sumatera tahu. Beneran ini Mas, ada baunya? Beneran, serius. Ini bukan hoax ya, kalau Sumatera tahu. Kita dari kecil udah diajarin. Kayak apa baunya? Busuk gitu atau apa? Apa anyir gitu. Anggur seperti apa ya? Kalau kita bicara itu amis campur anggur. Kalau amis itu ikan, tapi kalau ini ada wangur-wangurnya itu ada buaya. Jadi memang baunya jelek. Enggak, bau jelek tuh gimana? Iya, bau jelek. Muka jelek atau apa jelek? Ini bau jelek. Kayaknya hina banget buaya. Iya. Gua gak gitu-gitu amat kali kata buaya. Maksudnya bau gue jelek kata buaya. Penghinaan kepada buaya. Iya. Tadi beberapa yang saya highlight ya kayak
Soal apa tadi, naik pesawat? Naik pesawat. Terlalu dekat sama malaikat. Terlalu dekat sama malaikat. Iya. Kadang malaikat kan ada di kanan kiri kita juga ada ya kan. Tapi kan nggak nyambut nyawa. Iya. Iya kan, di kanan kiri. Nyata. Nah, kalau yang nyambut kan mungkin makin deket kan, nggak perlu turun gue. Jangan terlalu dekat, giginya agak ke sini nih. Jangan terlalu dekat. Jangan terlalu dekat kamera, santai. Itu sih. Ya, ada yang soal apa tadi ya, kerja di Freeport-nya juga tadi ada tuh soal itunya. Jadi terasa sama kayak yang tadi. Iya. Cukup deket-deket lah nyari materinya soal dari daerah asal, Sumatera Selatan, soal pekerjaan, soal apa tadi, ngelamar kerja. Ngelamar kerja. Mungkin kalau ada masukan dikit, mungkin agak trim. Agak di-trim, bener. Gue setuju Ya, sih, kayaknya terlalu... Kayaknya di-trim tuh agak dipotong dikit aja, Mas. Misalnya kayak materi apa nih. Kayaknya awalannya tuh panjang banget ceritanya, baru masuk ke materinya gitu sih. Kalau mau masukkan mah dikit aja dipotong-potong biar lebih... Diringkes. Iya, betul, lebih rapet gitu materinya. Bang Ahmad Rifai itu sih kayaknya tadi mungkin asik cerita, mungkin ada apa grogi juga. Jadi ada beberapa cerita yang terasa jadi panjang aja. Kayaknya tuh masih bisa tuh kalau misalnya mau ditulis lagi atau mau ada lomba lagi tuh bisa ada dirapi-rapiin dikit, itu aja sih kalau dari saya. Ya, kalau dari aku sih singkat aja ya Mas Ahmad Rifai, lincah. Lincah ya. Lincah ya. Nah, lincah. Kayaknya semangat sekali ingin masuk jam 2 tuh. Iya, bekerja tuh banget, banyak gerak. Iya. Makasih ya Mas Ahmad Rifai. Mas Ahmad Rifai, tepuk nanti, tangan dong buat Mas Ahmad Rifai. Ya, nanti dikabarin lagi buat hasilnya ya. Terima kasih. Ya. Semoga lancar kerjanya nanti siang. Siap. Makasih ya. Ya. Nah, ini kayaknya udah standby Mas Gilang. Oke. Langsung. Dari environmental. Ya, kasih tepuk tangan buat Iron. Yeay. Sikat Iron. Oke, langsung aja ya. Ya. Ketemu lagi Mas Rio. Halo. Jadi, saya memperkenalkan diri, nama saya Iron. Terakhir ketemu Bang Remin, nama saya dibilang jelek. Jadi, padahal Sapunama ini ada arti yang bagus. Sapunama ini bukan setrika ya, ini artinya besi. Biar kuat dan keras tekadnya. Gitu. Terus saya berdomisili di Timika selama kurang lebih 7 tahun, bekerja di Timika dan belum dipromosi. Saya bekerja di divisi environmental, khususnya di bagian laboratorium lingkungan. Jadi siang ini saya mau cerita sedikit tentang satu tempat kerja. Oh iya, jadi karena saya sudah 7 tahun di Timika, walaupun saya pendatang, tapi saya Pulogat ini sudah campur-campur sedikit sama anak-anak Papua dorang. Jadi agak-agak itulah gitu. Jadi agak ke timur-timuran. Jadi saya mau cerita sedikit tentang sapu kantor. Sapu kantor ini saya rasa sapu teman-teman kantor ini terlalu cinta lingkungan atau manik lingkungan mungkin kalau bisa saya bilang. Contoh kasus kemarin di sapu kantor kan ada danau. Nah itu tiba-tiba kedatangan buaya liar. Ini kan kalau kantor lain ketemu hewan liar, dong pasti panggil penjinak hewan toh, panggil apa, misal di Torangpu area itu mil 21 yang khusus buat menangani hewan, dorang pasti lepas liarkan atau tidak dikasih masuk di kandang. Tapi tidak di sapu kantor ini. Dorang pelihara seekor makhluk buas dari zaman purba, predator puncak, dorang pelihara, dong kasih nama Dorce. Ini seekor makhluk buas, ini terluka pasti dia harga diri. Selain itu karena sudah terbiasa dipelihara tuh, jadi orang ada kebiasaan tiap pagi ada coffee break, jam break. Orang nongkrong saya di pinggir danau di situ. Orang sambil lihat-lihat Dorce. Jadi apa yang kami makan itu si Dorce juga makan. Misal kemarin orang makan bakpao babi, Dorce dia makan bakpao babi juga. Jadi selain dia harga diri, saya rasa mungkin bisa jadi Dorce keimanan juga, Dorce keimanan ikut terganggu, saya rasa. Bagaimana kalau misal Dorce punya keyakinan babi itu haram, baru orang kasih makan bakpao babi lagi. Nah sampai suatu ketika saya rasa si Dorce ini mungkin mulai capek toh. Jadi di suatu malam security bandara tidak sengaja ketemu Dorce di tempat check-in di bandara. Oh iya, saya disclaimer sedikit.
Saya punya kantor ini satu area dan bandara. Walaupun satu area itu dibatasi pagar yang lumayan tinggi. Ini Dorce bisa sampai ke bandara di tempat check-in lagi. Ini kan berarti dia manjat toh. Ini buaya ini saking maunya kabur dari orang bukan kantor, dia sampai manjat di tempat check-in. Dia rasa dia mending lebih baik kabur, atau mungkin dia perasaan saya mending jadi dompet kulit. Masih membahas Merdeka dalam Tawa. Jadi saya ini lagi dalam posisi cuti. Saya pulang menikah, posisi cuti menikah. Jadi saya sudah pakai cincin. Terakhir ketemu Mas Rio di Timika sebelum menikah, dan sekarang saya sudah menikah. Asai. Oke. Jadi yang saya rasa Merdeka dalam Tawa setelah saya menikah itu tidak ada. Jadi selama saya menikah, tertawa sedikit saja, atau misal dia biasa tuh, kita nih ada tiba-tiba ingat sesuatu yang lucu terus ketawa-ketawa kecil begitu tuh, itu bisa jadi masalah yang besar Bapak Ibu kalau tidak tepat waktu. Itu bisa jadi misal tuduhan ingat mantan lah, atau ingat cewek lain, atau mungkin saya lagi lihat-lihat video lucu terus tiba-tiba tertawa, itu bisa jadi tuduhan selingkuh lah, lihat-lihat cewek-cewek saya mau joget-joget di TikTok begitu. Nah akhirnya apa? Saya mengakali dengan tiap ada sesuatu yang lucu atau saya mengingat sesuatu yang lucu, saya coba menangis. Tapi ternyata masih salah. Saya coba menangis, dituduh, oh kok kenapa? Kok sedih lagi? Kok sedih sama saya? Kok tidak bahagia? Atau kok ada kok mantan yang meninggal ya? Nah, akhirnya saya sudah capek Bapak Ibu. Saya bilang, aduh Tuhan Allah, tolong. Saya menangis karena si Dorce sudah jadi dompet. Oke, itu saja. Saya Iron, terima kasih. Selamat siang. Ya. Gimana, Bang? Bang Iron, aslinya orang mana emang? Aslinya orang mana? Lahir di Makassar, Bang. Oh, Makassar. Lahir di Makassar, Bang Gilbas. Iya. Iya. Kalau dari aku sih kayaknya stand up-nya agak mundur ya, palanya separuh tadi kayaknya. Bukan. Di layar gede doang itu enggak kok, aslinya enggak. Di layar gedenya. Di layar gedenya ini kita separuh. Bukan salah Bang Iron kok, bukan. Bukan ya? Tenang Bang. Aman, Bang. Aman ya. Nih ada apa dengan peserta dengan buaya ya? Iya nih. Tadi Bang Ahmad sebelumnya juga buaya, ini juga buaya. Karena mungkin di timur kan deket daerah memang banyak buaya kan. Iya. Iya. Kalau dari aku sih mendingan dari awal nyeritain istri sih, dan nyeritain pernikahan gitu. Kan nikahnya baru. Tapi langsung lucu kan. Oh iya. Jadi nggak merdeka baru nikah. Berarti baru berapa lama? Nikahnya kapan, Bang Iron? Belum sebulan baru 2 berarti. minggu, Bang. Hah? Belum sebulan ya Ron ya? Baru 2 minggu nikah, Bang. Tuh. Masa baru 2 minggu langsung merasa tidak merdeka? Udah resah dia. Kayaknya keresahannya lebih deket itu ketimbang buaya nama Dorce tadi sih. Iya. Kalau dari aku sih itu aja sih. Iya, karena udah kerja berapa 7 tahun. Yang dia resahkan soal kerjaannya soal buaya, iya. Bukan soal pekerjaannya. Pekerjaannya. Sementara nikah baru 2 minggu. 2 minggu langsung resah. Kalau dari aku itu dari awal iya, ya, langsung mungkin cerita istrinya. Iya. Karena mungkin ada keresahan pengantin baru gitu kali ya. Baru. Mungkin masih fresh banget ya. Tapi soal buaya tadi saya juga cukup senang sih. Kayak buaya dinamain Dorce memang kasihan sih, itu hewan purba loh. Hewan udah hidup jutaan tahun kali itu. Iya, kenapa pikirannya kasih nama Dorce ya kan? Iya, kayaknya kurang gitu. Iya. Coba Handoko deh, kasih nama Handoko buayanya. Iya ya mungkin. Iya siapa tahu bisa dicoba. Kalau memang ada keresahannya ya, ini nggak ini juga sih. Siapa tahu memang ada keresahan banyak soal istri, nggak apa-apa porsi soal istrinya, soal istri, soal nikah mungkin dibanyakin aja. Kalau emang Bang Iron ada keresahannya dan berani ya bawainnya ya. Kalau ada keresahannya tapi nggak berani bawain juga, saya mendingan digigit Dorce deh daripada dimarahin istri. Ya saya juga nggak tahu. Nah itu poinnya itu Bang, poinnya itu. Iya. Iya, jadi mungkin nggak berani bawain soal istri banyak-banyak. Ya kalau mama dia masuk final sih, itu lebih seru sih. Wow, Iya aman kok. Kalau masuk final istrinya juga seneng kan. Iya. Jadi dijadiin materi juga harusnya nggak apa-apa. Ada rewardnya liburan ya kan. Kalau menang. Aduh. Ada lagi Bang Gilang? Udah sih saya itu aja.
Makasih ya. Terus seru Bang Iron, thank you. Makasih Bang Iron. Terima kasih Bang Gilbas, Bang Rio. Ya. Thank you. Selamat siang. Oke. Berikutnya. Ya, ini peserta berikutnya. Ya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Obet. Selamat siang Bang Rio, selamat siang Bang Gilang. Ya. Yang. Selamat siang. Perkenalkan saya Obet, saya dari sekarang domisili di Tembagapura di Papua. Saya dari Divisi Operation Maintenance Bang. Saya di sini kerja sebagai kuli tambang, dan kuli tambang itu menurut saya kuli dengan kasta tertinggi, dan tingginya itu bisa sekitaran 2.100 meter di atas permukaan laut Bang. Karena di Tembagapura Bang, puncak Papua, tinggi dia Bang. Kalau di stand up komedian kita kenal Kang Didi dan Alwi itu sebagai kuli yang beralih profesi menjadi komika. Dan saya respect mereka, saya respect sama mereka Bang, karena mereka sebagai pendahulu kami sebagai kuli-kuli ya. Tapi kalau dilihat dari kasta kuli Bang, mereka tuh masih bawaan saya Bang. Harusnya kalau ketemu sama saya, mereka tuh sungkem sama saya Bang. Lagi, dan kenapa saya bilang kami kuli tambang itu kastanya paling di atas? Karena dari outfit kami aja Bang. Outfit kami tuh outfitnya mahal Bang. Bahkan outfit kami kerja itu lebih mahal dari outfit liburan kami Bang. Tidak bisa kami imbangi outfit kerja kami tuh Bang. Jadi kalau kami mau berangkat kerja itu kayak keluar dari kamar tuh udah siap itu buat ketemu sama konten-konten kreator yang suka nanya, berapa sih harga outfit lo? Udah siap kami Bang, udah siap kami. Kayak keluar kamar tuh udah standby konten aja gitu Bang. Dan kayaknya aneh juga ya kalau misalnya kita lihat, saya tuh sebagai kuli tambang yang saya merasa bahwa kami tuh kastanya di atas karena kami kuli yang tidak pernah pakai baju partai Bang. Outfit kerja kami itu tidak pernah pakai baju partai, karena kalau kita bayangkan aja ya Bang, kalau misalnya kuli tambang turun dari mobil LV, keren kan, pakai sepatu safety, pakai helm safety, kacamata safety, tapi bajunya baju partai, kan aneh ya Bang ya, kalau dibayangkan. Mana baju partai itu mukanya orang lain lagi. Udah gitu orangnya kita tidak kenal Bang, siapa itu orangnya itu? Mana setiap 5 tahun sekali yang muncul di baju partai yang FYP itu mukanya itu aja. Kalau bukan bapak-bapak tua yang kepala botak ya itu si nenek-nenek yang suka sok cantik itu Bang. Tapi saya tuh senang Bang karena semenjak saya kerja di Freeport ini banyak hal yang saya dapat Bang. Saya tidak cuman di sini sebagai kulit tambang dituntut untuk harus kerja tidak Bang. Tapi saya juga dituntut untuk stand up Bang. Di tahun 2025 ini Bang, saya sudah stand up di Freeport nih ikut lomba 3 kali Bang untuk tambah yang ini. Jadi saya rasa kayak saya lebih banyak stand up komedi daripada kerja di sini Bang selama 2025 ini Bang. Dari yang hadiahnya cuma charger iPhone Bang, saya cuma dapat charger iPhone, tidak ada iPhone-nya. Sampai sekarang saya dinobatkan untuk mau OTW jadi public figure Bang. Saya udah siap Bang untuk jadi public figure nih Bang, udah siap saya Bang. Udah siap kalau tubuh dan jiwa saya ini bukan milik saya lagi Bang, itu udah milik masyarakat publik. Siap saya Bang, siap saya. Dan saya tuh senang juga lah Bang, jadi karyawan Freeport, tapi kadang kalau kita keluar ke masyarakat luar, itu nama Freeport tuh jadi beban tersendiri buat kita Bang. Karena dulunya saya berpikir bahwa kalau kerja di Freeport tuh saya bakalan punya banyak uang Bang. Tapi ternyata pas pertama kali saya cuti, saya baru sadar bahwa yang makin banyak tuh malah keluarga saya Bang. Jadi mana-mana tuh ada keluarga aja gitu. Kita ke sana ini aku keluarga, ngaku keluarga, sana juga ngaku keluarga. Semua keluarga Bang, nggak ada yang mau ngaku uang coba. Padahal kan yang saya mau cari itu kan uang ya Bang. Kok bisa yang saya dapat tuh malah lebih banyak keluarga gitu. Dan semenjak saya di sini Bang, saya baru tahu bahwa ada banyak hal di Freeport yang kita tidak pernah ketemu di luar. Memang sih saya harus akui bahwa di Freeport ini tuh banyak uangnya Bang. Bikin kegiatan besar-besar, hiburan untuk karyawan-karyawan, kuli-kuli tambangnya. Tapi saya harus jujur bahwa di sini banyak uangnya, tapi dikit oksigennya Bang. Makanya kalau saya mikir Ultraman kalau dia turun di Tembagapura Bang, dia baru mendarat itu lampu pemadam kebakaran di dadanya tuh udah nyut-nyut duluan Bang, udah kedip-kedip duluan, udah ngos-ngosan dia. Belum juga dipukul sama monster, udah ngos-ngosan duluan dia coba. Dan salah satu lagi hal yang kita tidak pernah ketemu di Freeport ini adalah ibu-ibu bawa metik Bang. Itu salah satu kebanggaan saya karena kita di sini tuh dilarang punya motor, di sini tuh dilarang ada motor. Jadi kita tidak pernah ketemu sama ibu-ibu bawa metik yang susah buat kita tuh tebak dia mau lari itu kemana. Sen kiri belok kanan, sen kanan belok kiri. Ya kan? Kayak kecok terbang gitu, susah ditebak Bang.
Makanya saya rasa bahwa kita tuh bisa merdeka dalam tawa karena kita di sini tuh kerja tanpa bertemu sama ibu-ibu yang naik metik. Menurut saya itu aja Bang. Terima kasih saya Obed. Bang Obed, tadi apa judul pekerjaan resminya apa tadi? Operation Maintenance. Operation Maintenance. Kerjanya di apa tuh, Bet? Di gorong-gorong gitu? Lah, kok Iya, di dalam tanah Bang. Iya. Lokasi kerjanya dalam tanah. Oh, emang masuk ke Underground. tambangnya gitu ya? Tambang, iya. Tadi kegocek di depan sih gue. Kenapa? Yang dia bilang kayak kulit Tambang. kasta tertinggi. Iya. Ya gimana nggak tinggi, 2.300 NDPL. Iya. Pilihan diksinya bagus-bagus. Iya, terus materinya personal tapi dia dapat apa ya, kayak pendek-pendek, langsung udah ada punchline-nya pendek, ada punchline-nya. Itunya sih. Iya. Dan ya deket gitu, deket banget sama kerjaannya. Dia bisa ngejelasin dengan baik gitu kayaknya. Referensinya siapa Bang kalau stand up? Udah sering stand up. Bang Rio salah satu. Oh, Bang Rio, pasti. terus Bang Remin juga. Bang Remin, oke. Kalau mau jadi Rio harus telunjuknya putus Bang, jangan diikutin, telunjuknya hilang satu dia, jangan diikutin. Gak bisa nanti ngangkat-ngangkat emas, gak bisa. Oh iya. Berarti udah lama suka stand up-nya atau nyobainnya? Baru mulai cobanya tuh bulan Februari kemarin Bang. Oh nyobainnya baru, tapi kalau menikmati atau nontonnya udah lama atau gimana? Nontonnya sudah lama, cuman baru mulai cobanya tuh bulan Februari kemarin. Oh iya. Ya berasa sih nulisnya ya cukup rapi lah, tahu ini kemana, terus apa juga pemilihan katanya. Iya, sama punch-nya ada gitu. Iya benar, jadi kayak tahu nih sini punchline, ini gini. Ini set punchline. Iya, dibawa ke sini, ini gitunya sih. Iya. Tapi tadi yang lucu dia katanya lomba dapat chargeran iPhone. Enggak, orang nih zaman sekarang udah berapa tahun terakhir kalau beli iPhone nggak dapet chargernya kan? Iya kan? Iya. Nah, dia dapet chargernya. Charger iPhone. iPhone-nya nggak ada. Sementara handphonenya Android. Aduh. Ada aja. Ya menyenangkan nontonnya Bang Obed. Ya nanti semoga hasilnya juga bagus ya. Hasilnya memuaskan ya. Thank you ya Bang Obed. Ya, Obed makasih ya. Obed makasih. Udah ya. Dari Central Services. Tepuk tangan kasih Gito Putra. Perkenalkan nama saya Gito Putra, saya dari Divisi Central Service, disingkat CS ya. Saya berdomisili di Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Parepare. Kalau dari Makassar itu 4 jam. Mungkin itu saja. Apa langsung lanjut materi? Langsung materi. Ya. Perkenalkan nama saya Gito Putra, biasa dipanggil Acai. Tapi saya paling senang kalau dipanggil Makan. Saya dari divisi CS itu ada kepanjangannya ya, kontraktor selamanya. Enggak ya. CS itu Central Service. Tapi karena saya lagi stand up, jadi komedian sukses saja ya. Mudah-mudahan sih saya sukses ya. Saya Acai, saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Dan saya satu-satunya anak yang dilahirkan secara sesar. Jadi bayangkan teman-teman, gimana susahnya mamaku melahirkan sesar. Jadi mamaku masuk ruang operasi, ya ibu siap disesar, siap. Jajak lah keluar saya. Enggak ya, saya bercanda. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara dan temanya kali ini adalah merdeka dalam tawa berkarya untuk Indonesia. Dan jujur teman-teman, saya jadi anak ketiga tuh, jadi anak bungsu, itu merdeka saya tuh diambil sama kakak-kakak saya. Betulan. Kenapa? Setiap saya minta barang, minta dibelikan tuh, selalu dikasih barang-barang bekas kakak-kakak saya. Pernah saya minta dibelikan baju sama mama saya. Mak, belikan dulu baju. Bajuku udah kecil, sudah nggak cukup. Baru mamaku jawab, itu bajunya kakakmu masih bagus, cukup itu. Dan suatu ketika saya juga minta belikan sepatu. Mak, belikan dulu sepatu ya, sepatuku sudah nggak muat, nggak cukup. Baru mamaku jawab lagi, itu sepatunya kakakmu masih cukup, masih bagus itu. Sampai suatu ketika, saya minta menikah. Mak, saya mau menikah, carikan dulu anak gadis.
Baru mamaku jawab, itu istrinya kakakmu. Masih bagus, masih cukup itu. Itu kan kayak kakak ipar dianggap barang bekas begitu. Selain kemerdekaan untuk memilih barang-barang, saya tuh selalu dibanding-bandingkan sama kakak-kakak saya itu yang udah sukses. Jadi kakak saya bilang, mama saya panggil, nak sini nak. Kenapa mak? Kau lihat itu kakakmu ya, udah sukses, udah jadi orang. Jadi orang. Selama ini saya apa? Singkong begitu kan? Bukan orang. Ya meskipun saya belum berguna untuk keluarga seperti batang singkong, tapi saya tetap orang begitu. Tapi itu dulu ya, itu dulu sebelum saya kerja di Freeport. Tepuk tangan dulu buat Freeport ya. Setelah saya kerja di Freeport, saya udah nggak dibanding-bandingin lagi teman-teman. Karena menurut saya, kasta karyawan tertinggi itu adalah menjadi karyawan Freeport. Setiap saya ditanya, kalau kerja, kamu kerja di mana? Dengan bangga dan sombong, saya bilang, Freeport. Dan semenjak saya kerja di Freeport, saya jadi punya keahlian teman-teman. Saya udah punya keahlian khusus, yaitu berenang teman-teman. Saya ahli berenang ini bukan karena sering latihan ke kolam renang. Enggak. Karena saya sering ke mes. Makan ayam berenang. Jadi buat manajemen atau pihak-pihak terkait, mohon ditambah lauk pauknya ayam berenang. Saya rasa itu bermanfaat untuk rekan-rekan saya juga menjadi atlet. Dan jujur teman-teman, saya ini masuk di Freeport tahun 2023. Saya menunggu hampir 2 tahun itu. Baru saya dipanggil oleh Freeport. Dan saya waktu datang ke Freeport, saya tuh ngalamin shock culture teman-teman. Karena semua apa-apa yang disediakan oleh PT Freeport ini gratis. Dari mes, terus bioskop, ada bioskop teman-teman. Kolam renang, fasilitas olahraga, semuanya gratis. Dan saya baru sadar, ternyata dalam kata Freeport itu ada kata free. Artinya gratis ya. Jadi memang Freeport ini bukan main memang untuk karyawannya, mensejahterakan. Dan semenjak saya kerja di Freeport, alhamdulillah saya udah bisa menikah. Teman-teman. Dulu sebelum saya kerja di Freeport, nggak ada yang mau sama saya. Saya menikah sama orang luar negeri teman-teman. Ini bukan hoax ya. Istri saya orang Thailand, asli Thailand. Dan perempuan asli, bukan KW ya. Saya udah cek secara sertifikat, administrasi, dan semua data-data itu sudah saya cek. Perempuan asli. Dulu sebelum saya kerja di Freeport, jangankan luar negeri. Luar angkasa saja, nggak mau sama saya. Alien nggak mau sama saya. Sekarang saya kerja di Freeport, alhamdulillah, mau sama saya. Meskipun istri saya agak kurang bahasa Indonesia, kebanyakan bahasa Thailand, kadang kalau kita ngobrol ya pakai Google Translate ya. Ya, saya tetap sayang sama dia sih. Karena cuma dia aja yang mau sama saya, yang lain enggak. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Sebelum saya tutup, saya ada tebak-tebakan. Ikan apa yang romantis? Apa tuh? Ada yang tahu? Apa tuh? Ikan cakalang. Cakalang atau 50 tahun lagi. Sekian saatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dia mah lagi udah tahu dia kan kompetisi stand up sebelumnya. Sorry bercanda dia. Kan emang bercanda. Iya, dia awal tadi kaget juga. Kenapa sorry bercanda? Ada sorry bercanda kan memang disuruh bercanda Mas. Iya. Gito Rolis ini kan. Bukan Gito Putra. Nggak jadi beneran nggak istrinya? Gue jadi ragu tadi. Istrinya orang Thailand bener? Betul, Thailand Selatan lebih tepatnya. Bener nggak nih? Benar, saya bisa buktikan. Kebetulan istri saya ada di Timika. Oh, Thailand Selatan berarti bareng Jirayut ya kampungnya. Gue juga tahu. Iya, provinsi kita itu. Tuh bener. Oh, dikira gue bercanda. Gue nggak ngomong sorry bercanda. Kalau gue ngomong sorry bercanda, bercanda. Bener tuh satu kampung sama Jirayut, deket ke Malaysia kan? Iya betul. Tuh. Oh, hebat Mas Gilang nih. Aku yang salah deh. Iya. Tapi istri bahasa Indonesianya masih susah-susah
Apa udah lancar? Iya, masih terbalik-balik. Kalau Kenalnya di ngomong mana emang? Di Freeport berarti? Kenal di mana? saya kenal di Kota Parepare sih. Itu orang Dia Thailand. lagi kuliah dia kuliah di Oh, Parepare. Dia kuliah dapat di- siswa. Oh iya Pilihannya iya. agak unik ya. Padahal itu ya, itu unik banget secara premis ya. Iya, kan, yang kenapa punya nggak istri bahas itu? orang Thailand. Iya. Dibahasnya tadi, Saya sebenarnya mau bawa itu kalau lolos. Kalau nggak lolos ya nggak bawa. Dah, gue gitu. Maksudnya lebih baik Kita mau bawa bawain itu istri ketimbang saya tadi yang belum menguasai saya Bang, karena baru saya tulis. oh iya makanya tadi kan ada soal istri tapi kan pendek gitu. Terus jadi kayak Iya. nggak dalam, cuma bilang kurang lancar bahasa Indonesia, orang Thailand, perempuan asli. Iya. Jadi malah jatuhnya kayak tadi saya kayak jadi ragu-ragu ini bercanda apa bener Iya. nggak sih? Iya. Karena udah gitu sepotong doang gitu. Iya. Daripada bikin penasaran, kalau menurut saya mending Itu kalau jadi emang materi. dipanjangin atau mending nggak usah sama sekali. Jadinya nggak. Iya. Jadinya kayak itu bener nggak sih ceritanya? Iya. Yang Thailand. Iya. Pas dia bawain istri Thailand, kan itu kayaknya menurut kita sebagai komik kan premis menarik nih. Iya. Ketimbang cekalang atau 50 itu tuh kayaknya enggak deh, cekalang atau 50 tahun lagi deh. Sorry. Apa lahiran sesar? Gitu kayaknya. Iya mungkin lebih menarik, nggak tahu ya. Ya nggak tahu mungkin Bang Gito mungkin nggak ada keresahannya Nggak atau ada apa jadi keresahannya. mungkin nggak bisa juga nggak Iya. apa-apa sebenarnya Iya. sih. Cuman itu secara premis menurut kami sih menarik Iya, banget. sangat menarik banget. Menarik banget kedengeran, terus ketemunya di Parepare kayak Di bukan Parepare kayak nggak lazim kirain aja. ketemunya di Thailand lagi pas liburan atau apa Iya. gitu. Itu sih kayaknya mungkin keresahan soal istri atau soal apa tadi pekerjaan mungkin ada lebih banyak gitu dan mungkin lebih apa ya secara sikap, secara emosi itu lebih dapat mungkin dibawainnya karena itu kan keresahan yang dialamin bener kayak gitu sih. Iya. Iya. Sebelum terakhir coba deh cekalang atau 50 tahun lagi boleh sekali lagi boleh. Cekalang. Senang. Mas Rio senang, Mas Rio. Nggak kuat gue. Ada tampilannya masnya begini terus jokesnya cekalang. Terus tahun lagi. Aduh. Makasih ya Gito. Ya. Bang Gito Putra, thank you ya. Thank you ya. Terima kasih. Nanti ya hasilnya ya. Ya, Aduh. selanjutnya nih. Oke, dari Ya. Smelter PT FI. Ya, kasih tepuk tangan yang meriah untuk Agung Saputro. Silakan Oke, Mas Agung. selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Salam. Oke. Ya, perkenalkan saya Agung dari divisi Smelting and Refining. Kalau dilihat dari tampang saya sih, saya masa kerjanya sama-sama dengan teman-teman yang lain, masih 27 tahun. Bedanya tahunnya aja. Nah, saya ikut stand up ini karena kemarin itu mau ikut bulu tangkis nggak boleh, mau ikut voli nggak boleh Pak. Jangan Pak katanya, Bapak udah umur nih, nanti kena serangan jantung loh Pak. Udah ikut stand up aja, karena Bapak kan biasa ikut stand down meeting. Kalau di sini ada stand up, ada stand down meeting. Tapi ya mudah-mudahan stand down meetingnya jarang. Kemarin ada yang meninggal Pak katanya, tapi bukan di kerjaan sini, karena serangan jantung. Belum sempat serang balik, udah keburu meninggal gitu. Wah, saya bilang kok serangan jantung kayak main bola aja ada serangan balik. Nah, terus nanti juga Bapak biasanya kalau udah ikut lomba-lomba itu kan biasa pegel-pegel kalau bangun pagi. Iya, kok tahu? Ya, dari saran dari kita Pak, kalau Bapak biasa bangun pagi pegel-pegel, usahakan bangunnya agak siang aja biar pegel-pegelnya hilang, katanya begitu. Nah, untuk memperingati kemerdekaan ini, terus terang di perumahan saya dengan semangat untuk menghormati para pahlawan ya, yang udah berjuang tenaga, waktu, bahkan nyawa untuk kemerdekaan ke-80 ini, saya mencoba untuk mengajak teman-teman yang Gen Z gitu, untuk ikut menjadi panitia kemerdekaan. Di sini saya coba di WhatsApp grup, nggak ada yang nyaut. Ada yang nyaut, nanya, Pak dapat apa kalau saya jadi panitia kemerdekaan? Saya bingung jawabnya ini, dapat apa ya mereka? Paling dapat gelar. Loh, gelar Pak? Iya. Kalian mau jadi dokter, mau jadi suster, mau jadi tentara, bisa langsung tanpa harus ikut seleksi. Kalau mau ikut pawainya, langsung bisa jadi tentara, langsung bisa jadi dokter, pawai di 17 Agustusannya. Udah, susah deh. Itu ngelihatnya di situ. Akhirnya
di WhatsApp pribadi juga di Japri, enggak juga nyaut-nyaut. Saya datengin deh ke rumahnya di kompleks, saya ketok-ketok, tok. Assalamualaikum, permisi. Mungkin karena tahu saya mau ngajakin meeting panitia 17-an, nggak ada yang jawab. Sampai saya ketok-ketok, satpam kompleks sampai ngegodain, Pak, kalau untuk rumah itu ketok aja orangnya, nanti biar keluar pintunya. Kayak gitu sih. Nah, terus akhirnya saya coba lagi dengan strategi baru. Sore deh, saya ke sana, kita coba ketok lagi nih orang-orang ini. Saya coba ketok-ketokin lagi, tok. Nggak nyaut juga. Terus pakai strategi, paket. Oh langsung paket. Oh tunggu sebentar Pak, tunggu sebentar di sana. Katanya. Saya turun dari atas. Turun, begitu dibuka, paket tua 17 Agustusan katanya. Aduh maaf Pak, saya kira paket katanya. Memang saya sengaja biar kalian turun di sini ikut kita meeting 17-an gitu. Nah, terus ya sekilas mengenai lomba-lomba gitu ya, kan di Gresik ini kebetulan mataharinya ada 7 katanya, panasnya luar biasa. Jadi lombanya itu lombanya diadakan di malam hari bareng nyamuk-nyamuk gitu ya, untuk cost cutting gitu. Jadi nggak usah bayar indoor, akhirnya kita lombanya diadakan malam gitu. Udah malam gitu, lombanya nggak beda-beda lagi, masukin benang ke dalam jarum. Ini malam ini kok masukin benang ke dalam jarum, lombanya kayak gitu. Akhirnya Bapak ikutlah sekali-kali tarik tambang gitu Pak. Oke, saya ikut tarik tambang. Tapi karena umur saya senior begini, bisa nggak talinya diganti? Loh, talinya kan tali tambang Pak. Nggak, kalau umur saya segini, ganti aja tali tambangnya menjadi tali silaturahmi, biar saya banyak pahala. Itu aja sih dari saya sebelum saya mengakhiri. Saya tadi kan awalnya ada pantun ya. Ya. Saya juga punya pantun. Cakep, belum. Tembagapura penghasil konsentrat. Konsentrat jadi emas dan tembaga batangan di Gresik. Mari kita bersatu berpegangan tangan agar hidup merdeka di Indonesia semakin asik. Itu aja dari saya. Terima kasih. Pak Agung, sorry sebelumnya nih. Ini pakai CCTV ya? Dari atas begitu ya? Kok bisa sih? Iya nih. Ini kamera apa sih, Pak? Kamera ruang meeting, Pak. Oh, ruang meeting. Oh, yang buat jadi bisa nyorot satu ruangan. Satu ruangan, bener. Iya, jadi kayak pakai CCTV ya di atas. Kayak dari atas. Kebetulan baru, Pak. Tadi ada tangga sih, cuma saya nggak enak nih. Saya bisa liatin tangganya, bisa saya bawain. Cuma nggak enak, masa saya stand up pakai tangga jadi... Biar tinggi. Iya. Menurut saya ya, ini tuh definisi apa yang orang bilang dengan jokes bawa bapak. Jokes bawa bapak banget, iya. Ini definisi jokes bawa bapak. Iya. Dari delivery, dari materinya. Karena delivery kan bawa bapak gitu. Santai, nggak ada ketawa. Nggak ada. Biasanya kan kalau di stand up ada yang punchline-nya diteken kan. Ini enggak, lurus aja. Lempeng aja. Gitu. Ya saya ikut stand up ya, habis saya nggak boleh bulu tangkis. Itu aja padahal menurut saya bukan punchline ya. Tapi kok lucu ya. Iya tadi juga gue karena punchline-nya kan yang takut serangan jantung gitu kan. Tapi kok itu lucu ya, coba ngomong, saya bulu tangkis nggak boleh, voli nggak boleh. kayak bapak-bapak kedua dilarang ya, apa yang muda, kok jangan Pak. Ya saya ikut apaan gitu. Kayaknya Pak Agung dijebak ya sama teman-teman kantornya suruh ikut stand up nih, kayak Pak Agung aja deh gitu. Soalnya orangnya iya aja. Saya nggak percaya babak penyisihan kok bisa. Saya bilang oke, ayo kita review dulu. Lihat video saya, lucu nggak? Tapi karena orang-orang Gresik, Pak, lucu Pak. Ya. Bukan? Bener-bener definisi jokes bapak-bapak ini udah. Ini udah mentok Pak, ini jokes bapak-bapak rata kanan ini nih. Iya. Dari materinya sama dari deliverynya. Iya, deliverynya enak banget. Udah gitu kamera di atas, jadi kayak bapak-bapak gaptek gitu. Kamera di mana sih gitu. Ini udah paket lengkap Mbak. Sorry nih Pak, ini lengkap banget nih. Saya nggak tahu ini. Jangan-jangan dia emang bapak desain ya, saya nggak tahu nih. Jangan-jangan emang semua udah saya desain nih. Kamera di atas, biar kesannya gaptek. Saya ngadepnya lurus ke bawah. Saya datar, jokesnya kayak jokes lurus-lurus bawa bapak gitu. Iya bener-bener. Apa jadi udah didesain semua ya? Banget iya. Iya ini udah desain, jadi kita kayak nganggep bapak emang udah saya desain. Berarti kena nih mereka berdua juri. Emang udah bapak-bapak? Iya emang bapak-bapak bener. Nggak ada yang bilang udah masih muda juga. Nggak ada. Kamera bapak dari atas gini tuh kan kayak nyisirnya kayak terlalu ke belakang, jadi rambutnya agak mundur sekarang ya. Kencengan nyisir. Aduh. Itu tadi apa yang beberapa yang saya kayak tadi tuh nggak boleh bulu tangkis. Iya. Terus
paket, oh paket tua, ya paket tua, paket tua. Paket, singkatan paket tua. Iya, paket tua 17-an, jadi terpaksa keluar dia ketahuan. Iya, sama nih catatan kita nih. Iya. Apa tadi ya? Oh ya, Gresik panas, jadinya lombanya malam, bareng nyamuk. Apaan sih? Tapi kok lucu ya, kalau menurut saya kok lucu ya. Padahal simpel ya, malam bareng nyamuk dah. Iya. Aduh. Gimana ya, kalau saya sih secara nonton ya, saya sih sedang nonton ya. Kalau sama. Iya, tapi emang harus lewat kamera Pak, karena jadi ada CCTV-nya di gimmick. Iya. Kalau tampil langsung mungkin kayak udah nyebelin. bapak-bapak. Iya, nyebelin ya. Kalau tampil langsung sih kayaknya nyebelin. Ini karena kamera jadi lucu nih. Iya. Soalnya kayaknya dia sebagai paket apa ketua apa tadi paket paket ini 17-an. 17-an banyak yang nggak mau kan dia. Iya, nggak ada yang mau jadi panitia. Iya. Ini Pak kalau boleh tahu di ruangan sendiri atau ada orang lain Pak? Ada orang lain apa sendiri? Ada Bang Tumpal calon peserta berikutnya, ada supporternya 1 orang. Oh ada, gantian ya. Berarti nanti ya setelah Pak Agung sama nih slotnya dari atas juga nih teman-teman. Aduh. Tapi sih sejujurnya gue terhibur banget sama Pak Agung. Iya sih. betul. Sangat terhibur. Kayak apa ya, lempeng, kelihatannya tuh kayak lempeng aja udah. Enggak kelihatannya sih emang lempeng, bawahnya juga gitu aja nadanya. Dia kayak orang ya udahlah, mau masuk syukur nggak masuk ya iya. udah gitu. Bapak-bapak cerita aja, ikhlas banget. Aduh. Makasih ya Pak Agung. Pak Agung, makasih ya Pak Agung ya. Iya. Semoga kepilih ya. Iya. Aduh. Iya. Kameranya unik ya Pak Agung. Kamera dari atas. 27 tahun loh dia pengabdiannya, gila. Iya udah lama itu udah seumur orang tuh gede itu orang tuh. Orang udah gede itu. Iya, orang udah nikah. Iya. 27 tahun. Ya. Ini kayaknya pesan terakhir di sesi pertama. Udah siap nih ya? Udah siap ya? Dari Underground Mind lagi nih. Ya. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Yoga Kurniawan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Saya Yoga Kurniawan dari Underground, tepatnya di GBC Engineering. Langsung saja, kenapa saya ikut stand up comedy ini sebenarnya berawal dari keresahan dan kegundahan saya sih. Karena berapa tahun ke belakang ini dunia komedi atau dunia lucu-lucuan ini itu lagi naik daun banget lah. Lagi hip. Artinya itu profesi pelawak lagi banyak digemari. Dulu kan paling cuma ada Sri Mulat, kemudian filmnya yang bagus itu ya Dono Kasino Indro lah. Lah sekarang Suci itu sudah mau masuk ke sisi 12 apa ya? Itu bentar lagi ngalahin sinetron tersanjung itu, sebanyak itu. Dan nggak pernah sepi. Yang nonton, yang daftar, orang yang berlomba untuk jadi pelawak. Ya salah satunya saya juga pengen ikut jadi pelawak itu. Tapi kan artinya ada orang yang berlomba untuk ditertawakan. Padahal dulu bapak saya itu udah bilang, jangan sampai nak kamu jadi bahan tertawaan orang. Kamu harus jadi pinter, kamu harus jadi orang kaya supaya nggak ditertawain. Tapi hari ini beda 180 derajat. Mau jadi orang kaya, harus jadi bahan tertawaan orang. Semakin banyak yang tertawa, semakin kaya kita ini. Contoh Andre Taulani, Surya Insomnia, Ari Kriting. Mereka itu kaya karena ditertawakan orang setiap hari. Wah, ngeri. Nah mungkin nanti juga Forbes mungkin bisa rilis ya top 10 rich people gitu kan, biasa mereka rilis itu muncul mungkin dari nama pelawak-pelawak kita ini. Yang lain jualan properti, jualan mie, jualan kripto kan. Ini ditanya loh Bapak ini jualan apa Pak? Saya jualan abab, jualan muncung apa? Jualan omon-omon gitu kan. Tapi maksud saya ini positif ya. Positif itu dengan tambah banyaknya pelawak di Indonesia, banyak tuh orang yang terhibur, stres hilang. Makanya angka bunuh diri di Indonesia itu lebih rendah dari Jepang. Nah, ini peran pelawak kita. Ya, kalau perlu kita itu kirim sudah, atau ekspor pelawak kita ke Jepang atau ke negara yang bunuh dirinya tinggi, masukin kontainer kirim, masukin kontainer kirim. Ya, kalau bisa dimulai dari yang nggak laku-laku dulu lah, mungkin menurut saya. Nah, terus positifnya lagi sih, kita jadi mengenal bahasa dan budaya. Karena sekarang tuh kan banyak tuh grup-grup yang grup-grup lawak itu yang pakai daerahnya. Misalnya sesama daerah kayak Mas Ari Kriting dengan grup timurnya itu lucu-lucu tuh bahasanya. Kayak seperti tadi yang
teman-teman talent kita juga baru bahas ya dengan bahasa Papuanya, bahasa Timurnya itu kan. Baru kakak bagaimana kah? Baru bikin itu bahasa-bahasa gitu tuh lucu bagi saya tuh. Maksudnya untuk lawak kita di Indonesia itu lucu. Apalagi ada grup Medan, grupnya Mas Bokir kah itu kah? Itu logat Bataknya itu kental itu kan. Apanya kau? Tanyalah itu mama kau itu. Bahasa-bahasa itu juga kita jadi kenal gitu loh. Jadi bahasa Timur kita kenal, logat Batak, budaya mereka kan cerita itu di podcast-podcast mereka itu. Artinya positif lah. Tapi ya itu dari semua yang saya utarakan tadi, banyaknya Akademi Pelawak Indonesia, intinya kita itu sudah lebih bebas berkarya lah. Dalam hal ini di lawak-lawakan ya, dunia lawak. Nah, artinya kita itu sudah merdeka, tapi merdeka dalam tawa. Mungkin itu saja, abang-abang, dari saya Yoga Kurniawan, dan selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Ini agak setipe nih kita di dua terakhir nih. Bawa bapak lurus, bawaannya, ya kan? Tapi ngomongin orang, masukin kontainer, kirim, masukin kontainer, kirim. Masa bisa ngomong lempeng, orang masukin kontainer? Itu padahal kejahatan loh. Iya, tapi lempeng aja ngomongnya. Masukin kontainer, kirim, masukin kontainer, kirim. Iya. Bapak ngomongin tersanjung panjang ketahuan umurnya Pak. Iya. Udah nggak ada yang tahu tersanjung Pak. Referensinya masih tersanjung. Iya, ya saya Mario tahu sih, ya sama umurnya berarti. Iya. Tapi Gen Z mana tahu tersanjung, panjang kayak tersanjung, apaan ya tersanjung. Iya. Suci sebentar lagi ngalahin tersanjung nggak? Iya benar, nggak ada yang tahu nih anak-anak sekarang tersanjung, apaan tersanjung. Tapi pas Mas Yoga muncul tuh kayak, wah apa? Taksir McD nih. Pakai mic itu ya, drive thru Pak, kayak drive thru McD Pak, gitu. Bener. Karena nyambi tuh ambil ngetik, kasir, ambil nerima pesanan ya, pakai itu ya. Iya. Aduh. Cuman bedanya Mas Yoga sama Mas Agung yang sebelumnya. Oh iya. Mas Agung tuh lebih dekat ceritanya sama dia. Oh soal kerjaan, soal sehari-hari. Iya. Kalau Mas Yoga tuh kita jadi nggak kenal dekat sama Mas Yoga nih dari beatnya karena Mas Yoga ngomongin eksternal banget. Gitu. Iya. Tentang pelawak. Iya. Walaupun grup pelawak yang dimana kita lebih kenal daripada Mas Yoga. Ya walaupun beberapa poinnya sih emang menarik ya. Menarik. Dulu dibilang jangan jadi ketawaan. Iya. Nah itu lucu yang tadi. Iya gitu-gitu terus ngomongnya juga sama kayak tadi tuh lempeng aja. Iya mungkin ini kali ya dari tema entah di combine gitu kali ya. Ada yang tentang itu juga. Ada jangan terlalu besar porsi yang tadinya. Ada yang tentang personal juga gitu ya. Jadi kita berasa kenal nih, oh Pak Yoga nih gini, oh Pak Yoga gitu. Itu sih. Iya, jadi kita dari tadi tuh Mas Yoga terlalu ngebahas eksternalnya. Jadi kalau next lolos ke babak berikutnya, bawain yang lebih yang Mas Yoganya banget gitu ya, personal. Cerita tapi ya terserah nanti di combine sama yang eksternalnya nggak apa-apa gitu. Iya kayak gitu. Santai banget, masukin kontainer kirim. Kayak itu orang loh maksudnya. Orang masukin kontainer, suruh kirim. Padahal awal udah keren, kita harus kirim nih biar yang di sana ini. Oke, tapi ngirimnya masukin kontainer. Kirim. Kayak peti kemas. Oke. Pak Yoga terima kasih ya. Makasih Pak Yoga. Nanti pengumumannya ya. Sudah ditunggu pengumumannya. Terima kasih, selamat bekerja kembali. Terima kasih. Ya. Ini beneran karyawan semua kan? Karyawan semua. Karena tadi kan sebagian besar lah masih lucu-lucunya tuh oke lah. Ternyata banyak ya? Iya. Banyak. Ternyata banyak keresahan di Freeport ya. Tapi yang pasti jadi kayak ternyata banyak pegawainya yang lucu-lucu gitu Mas Gilang. Ini kan bisa lomba kayak gini bisa memunculkan potensi yang mungkin sebelumnya nggak ketahuan ya. Iya, kasih tepuk tangan dulu buat Freeport dong. Iya. Untuk karyawan-karyawan Freeport yang udah ikutan ya. Nanti jangan lupa hasil penjuriannya nggak sekarang ya. Pengumuman siapa yang menang, segala macamnya, siapa yang dapat hadiah. Tadi tuh liburan dengan nilai puluhan juta. Dan langsung masuk ke Suci 12. Golden Ticket Suci 12. Itu pengumumannya nanti ya, akan diinfoin selanjutnya oleh panitia. Sekali lagi terima kasih ya kepada teman-teman Freeport yang udah ikutan, yang udah meluangkan waktunya, yang udah siap-siap, yang udah nulis sengaja kan segala macam. Hanya untuk lomba ini, ya kan? Ini belum selesai karena nanti ada babak final yang offline-nya ya. Jadi siapin lagi materinya. Ya walaupun sekarang belum tahu pengumumannya, tapi ya siapin aja. Siapin aja. Iya.
Karena yang lolos kan banyak juga pasti, nggak mungkin 3 doang ya kan. Buat yang lolos juga jangan sedih, tenang, kalian bukan kayak anak-anak komunitas yang ikut audisi, kalian nggak lolos tetap karyawan Freeport. Iya, tenang aja. Gak usah sedih. Gak usah sedih. Kalau anak-anak komunitas kan di hidup. Iya, kalau anak-anak komunitas nggak lolos audisi suci, nganggur lagi. Nganggur lagi deh. Ke komunitas lagi. Ya. Kalau ini enggak kalian masih tetap pegawai. Freeport, tenang. Oke, kalau begitu terima kasih banyak. Ya. Saya Gilang Baskara. Saya Rio Dumatubun. Kami pamit undur diri dulu sampai ketemu di episode selanjutnya dari Freeport Stand Up Comedy Competition. Dadah.